Selamat pagi, selamat siang, semua peserta program Pradoktor ini. Sebelum diskusi nanti, saya akan beri pendahuluan sedikit seperti biasanya, dan juga mengulang supaya kita semua betul-betul paham apa yang perlu dikerjakan untuk menyelesaikan proposal Pradoktor. Slide. Jadi kita sudah membahas melacak makalah penelitian empirik setelah menemukan makalah systematic review, kemudian bagaimana melakukan critical appraisal makalah penelitian empirik, nanti kita praktekkan lagi. Kemudian masalah dan tujuan penelitian yang diupdate, nanti juga ada contohnya, dan melengkapi bab 1. Kita lihat di bab 2, yaitu bab telah pustaka. Jadi nanti di awal bab 2 ini, saudara menulis bagaimana caranya melacak dan mengumpulkan makalah-makalah penelitian empirik. Jadi saudara jelaskan mesin-mesin pencari yang dipakai, kata atau rangkaian kata kunci, dan kriteria inklusi yang digunakan. Kemudian juga cara critical appraisal yang saudara gunakan, karena yang saya sarankan nanti salah satu versi saja, ada banyak versi untuk melakukan critical appraisal. Dan di internet juga ada banyak checklist. Kemudian saudara jelaskan juga cara mensintesis temuan-temuan makalah yang tersaring. Sintesis ini juga bisa untuk meta-analisis atau sintesis data kualitatif. Jadi mungkin kita tidak bisa persis mereview seperti tata cara systematic review, tapi saudara bisa mendekati systematic review pada waktu mereview pustaka untuk bab 2. Jadi makin sistematik reviewnya makin berguna, makin tinggi confidence-nya untuk updating masalah dan tujuan, dan juga untuk menyusun bab 2. Jadi bisa sambil jalan saudara makin ketat atau makin banyak mencari makalah-makalah dengan lebih banyak mesin pencari, juga masing-masing makalah yang memenuhi syarat di critical appraisal, kemudian di sintesis. Jadi menyerupai atau mendekati systematic review. Jadi jangan sekedarnya gitu mencari makalah di sana sini, lalu disingkat, lalu disimpulkan, tidak, tapi mengikuti tata cara systematic review. Slide berikut. Jadi kegunaan dari makalah-makalah penelitian empirik yang telah disaring dengan critical appraisal, selain untuk mengupdate masalah dan tujuan penelitian, juga untuk sintesis dalam bentuk nanti kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Dan bagi yang ingin bisa untuk mensintesis data, dan kita upayakan nanti atau pada konferensi yang berikut secara lengkap susunan dari bab 2. Tapi hari ini kita targetkan susunan bab 1 selesai. Nah, critical appraisal yang kita nilai ada 3 hal, yaitu manfaat praktis yang berkaitan dengan evidence-based practice, dan manfaat teoritis, apakah penelitian tersebut memperbaiki kerangka konsep. Kemudian masalah penelitian dan tujuan penelitiannya mengacu pada masalah yang dihadapi peneliti sebelumnya. Jadi sambung dengan apa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian ketiga, apakah kesimpulan yang dibuat para peneliti dapat diterima atau tidak.
Jadi yang dilihat, yang diperhatikan validitas dari kerangka konsep, kekokohan dari rancangan penelitian, dan keseksama dari pelaksanaan penelitian. Nah, nomor 1 dan 2, butir 1 dan 2 ini sebenarnya untuk memeriksa relevansi dari makalah penelitian empirik ini dengan masalah praktis dan masalah penelitian kita. Jadi alasannya apa menggunakan makalah penelitian empirik yang bersangkutan. Sedangkan yang ketiga ini untuk menilai apakah kesimpulan yang dibuat para peneliti logis atau tidak, dapat diterima atau tidak. Slide berikut. Coba sekarang kita akan melakukan critical appraisal dari makalah Yao CS. Jadi ini tentang ketaatan berobat di antara penderita TB paru yang positif preparat apus. Ya. Walaupun itu terbitnya tahun 2011, tetapi sebenarnya penelitiannya itu berlangsung. Slide berikut. Nah, sebenarnya penelitian Yao dan kawan-kawan ini dilaksanakan Oktober 2008 dan Januari 2009. Sedangkan makalah Systematic Review Cochrane sebelumnya yang kita bahas, karangan Volming dan Garner tahun 2007, menyimpulkan kalau DOT dan SAT itu self-administered treatment atau minum obat sendiri. Kalau DOT minum obat dengan pengawas minum obat, itu tidak ada bedanya dalam hal ketaatan berobat dan kesembuhan, dan dalam hal kesembuhan. Jadi sama saja. Sedangkan DOT ini makan biaya dan makan upaya yang cukup besar. Tapi segera setelah itu terbit makalah dari Yao dan kawan-kawan ini yang justru menyimpulkan bahwa ada bedanya. Coba slide berikut. Jadi mereka menyimpulkan DOT oleh petugas kesehatan. Jadi kalau PMO-nya petugas kesehatan, maka ketaatan berobat lebih baik dan juga ketaatan untuk periksa ulang lebih baik dibandingkan yang berobat sendiri. Dan mereka membuat saran yang cukup tegas supaya segera diadakan tindakan untuk memperkuat pelaksanaan Stop TB strategi. Siapa yang berminat untuk melihat strategi WHO ini bisa lihat di website yang tercantum di situ. Jadi pada waktu kita mengcritical appraisal makalah Yao ini, dua pertanyaan besar itu perlu dijawab. Satu, apakah relevan dengan pemecahan masalah praktis dan masalah penelitian yang aktual, dan apakah kesimpulan yang mereka buat bahwa DOT tetap lebih unggul, apakah bisa diterima. Coba slide berikut. Ini yang pertama. Di makalah itu disebutkan kalau insidensi kasus TB di Cina nomor 2 di dunia. Dan pada tahun 2009 ada sekitar 1,3 juta kasus. Jadi memang ada masalah praktis yang besar. Dan di 2 provinsi ada penelitian yang menunjukkan 12-46% penderita sesuai dosis. Dan mereka mengatakan bahwa manfaat dari penelitiannya dapat digunakan untuk mengembangkan tindakan yang lebih terarah untuk meningkatkan ketaatan berobat di daerah pegunungan. Dan dengan demikian diharapkan angka kesembuhan naik dan angka resistensi obat turun dan kekambuhan TB juga turun. Ini klaim mereka ya. Terus, jadi memang ada manfaat praktis dari penelitian ini. Slide berikut. Nah, kerangka konsep, walaupun tidak digambar, tapi secara narasi kita bisa bayangkan ada prediktornya, yaitu dots atau non-dot.
kemudian ada kriterianya, yaitu ketaatan berobat dan ketaatan periksa ulang. Kemudian ada dua moderator utama. Yang pertama geografi, dan yang kedua pendapatan kabupaten. Dan ada definisi operasionalnya. Mereka memberikan definisi operasional yang cukup jelas. Namun di kerangka konsep ini tidak disinggung mediatornya apa. Jadi kita tidak tahu sasarannya apa dari intervensi-intervensi itu, mekanismenya bagaimana. Slide berikut. Kalau mengacu pada masalah dan tujuan penelitian sebelumnya, pada masalah peneliti sebelumnya juga hanya sedikit disinggung. Mereka hanya mengatakan peneliti-peneliti sebelumnya sudah meneliti hal yang dibahas ini, namun hanya di satu provinsi atau kota. Sedangkan mereka meneliti di 5 provinsi daerah pegunungan pedesaan dan di 3 kabupaten per provinsi, jadi total 15 kabupaten. Tapi sebenarnya yang diharapkan ada penelitian sebelumnya, lalu ada masalah yang dihadapi peneliti sebelumnya, lalu Yaus dan kawan-kawan ini diharapkan berupaya memperbaiki, terutama dalam hal kerangka konsep dan dalam hal rancangan penelitian. Slide berikut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, kesimpulan peneliti dapat diterima tidak. Yang pertama mengenai kerangka konsep, apakah valid atau tidak. Di makalah itu tidak disebutkan bahwa kerangka konsep ini merujuk pada pendapat para ahli atau berdasarkan hasil penelitian empirik yang menggunakan kerangka konsep yang bersangkutan. Ada disinggung sedikit, tetapi untuk validitas ahli dari kerangka konsep kurang jelas. Mengenai pelaksanaan seksama atau tidak dijelaskan, dan mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan ketika melakukan penelitian, karena terrainnya atau lapangannya cukup berat di daerah pegunungan, daerah pedesaan, dan menyangkut 5 provinsi besar. Jadi mungkin untuk tiap-tiap provinsi ada penyesuaian-penyesuaian, dan yang mengadakan wawancara ini orang-orang lokal yang dilatih oleh orang-orang provinsi. Jadi kita sebenarnya ingin tahu apakah ada pelaksanaan yang persis sama seperti yang direncanakan. Nah, jadi kita akan melihat poin B ini, apakah rancangannya kokoh. Slide berikut. Nah, pengumpulan datanya valid atau tidak, yang kita lihat 3 hal: alatnya, penggunaan alat, dan subjeknya. Alatnya tidak divalidasi, disebutkan ada uji kepemahaman pedoman wawancara. Ini pun seharusnya dilakukan berkali-kali. Nah, validasi ini perlu dilakukan sebelum survei, ada validasi oleh para ahli, dan ada validasi berdasarkan data yang masuk. Nanti di telekonferensi yang berikut kita bicarakan ini mengenai validasi. Nah, mengenai reliabilitas memang disebutkan 10% dari responden di interview ulang. Jadi untuk melihat apakah konsisten tidak, ternyata hasilnya sama. Jadi dengan demikian mereka mengatakan penelitiannya reliable atau bisa diandalkan. Tapi yang pertama ini penting, apakah sahih, valid wawancara yang mereka lakukan. Nah, wawancara ini terutama untuk hal-hal yang menyangkut ini, karena data tambahan, variabel-variabel tambahan. Karena prediktornya itu dari data sekunder, siapa yang memakai dot dan siapa yang tidak memakai dot. Kemudian kriterianya
ketaatan berobat dan ketaatan untuk periksa ulang juga berdasarkan data sekunder. Jadi sebenarnya wawancaranya lebih untuk variabel-variabel lain. Sebenarnya soal umur, jenis kelamin dan sebagainya, pendidikan juga kemungkinan besar ada di data sekunder. Kemudian subjek penelitiannya pasien yang positif preparat apusnya yang tercatat di kabupaten pada tahun 2007. Nah, tadi disebutkan penelitiannya tahun 2008-2009. Jadi yang dilihat adalah pasien-pasien yang sebenarnya sudah harus selesai satu paket pengobatan TB paru. Slide berikut. Nah, pengolahan datanya disebutkan bahwa kekuatan hubungan diukur dengan atau dihitung dengan rumus chi-square. Tapi chi-square ini sebenarnya bukan kekuatan hubungan, tetapi uji statistik untuk data nominal. Prediktor dan kriterianya memang nominal karena untuk prediktornya seseorang itu menggunakan dot atau tidak dot. Sedangkan kriterianya taat berobat atau tidak taat berobat, taat periksa ulang atau tidak taat periksa ulang. Jadi sebenarnya mudah untuk menghitung korelasi, yaitu dengan koefisien C atau V, koefisien V. Rumusnya ada di buku statistik atau otomatis di dalam software statistik. Jadi pengolahan datanya kurang valid. Nah, ini yang ketiga, ini yang penting. Slide berikut. Penafsiran data apakah valid. Validitas dalam kurang, seperti yang saudara ketahui, yang paling tinggi validitas dalamnya itu kalau rancangan RCT, Randomized Control Trial, atau eksperimen murni. Dengan pada rancangan cross-sectional, karena ada perbedaan tempat atau perbedaan orang, ada banyak moderator spesifik dan non-spesifik yang terkait dengan perbedaan tersebut yang bisa mempengaruhi kekuatan hubungan. Sedangkan yang dikontrol peneliti hanya geografi dan pendapatan, gross domestic product atau apa? Produk. Kemudian cara mengontrolnya kalau untuk geografi dengan kriteria inklusi. Jadi kabupaten yang tidak berpenduduk 80%, minimal 80% daerah pegunungan tidak diikutkan. Nah, ini berakibat pada validitas luar nanti. Artinya hasil penelitian hanya berlaku untuk daerah-daerah di daerah pegunungan. Kemudian kalau untuk pendapatan mereka kontrol dengan stratifikasi. Jadi kabupaten-kabupaten dibagi menjadi 3 strata, 3 golongan, tinggi, rendah, sedang, dan untuk masing-masing dipilih secara acak 1 kabupaten. Jadi diharapkan total kabupaten ini sudah mewakili semua level pendapatan. Ini mungkin lebih baik untuk mengontrol. Slide berikut. Jadi moderatornya ada 2 moderator yang spesifik, geografi dan pendapatan, tetapi ada banyak moderator lain seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga ada banyak variabel-variabel perancu. Jadi ini perlu dikontrol atau diperhitungkan. Slide berikut. Nah, moderator seperti yang sudah kita bahas bisa dikontrol, bisa diamati atau dimanipulasi. Dimanipulasi artinya diintervensi. Slide berikut. Jadi secara total, secara umum, sebenarnya termasuk penelitian yang buktinya paling rendah di Jingga itu. Dan
kelihatan lebih besar karena memang banyak sekali penelitian dengan rancangan seperti itu. Jadi kualitas buktinya rendah. Nah, setelah kita critical appraisal, dia naik ke informasi yang sudah difilter, sudah disaring. Piramid itu menjadi yang hijau muda. Jadi artikel individual yang sudah di critical appraisal. Mungkin saudara bertanya kenapa makalah seperti ini dipilih. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik. Jadi makalah seperti ini mungkin kita tidak masukkan dalam bab 2, disimpan dulu. Karena menarik, karena dia dilakukan di daerah pegunungan. Dan seperti yang Anda ketahui, geografi itu indikator yang terpenting untuk equity atau keadilan atau kesetaraan dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Kemudian juga sebenarnya ada banyak data lain yang mereka kumpulkan karena mereka wawancara dokter-dokter juga, kepala lembaga pengendalian penyakit paru kabupaten, kemudian dokter-dokter di klinik penyakit paru, itu semua diwawancara, tetapi analisanya kurang dipakai. Jadi dari sudut evidence base ya mungkin termasuk yang kurang kuat, tetapi menarik, apalagi kalau kita bisa peroleh instrumennya untuk wawancara. Mungkin dengan korespondensi dengan para penulis kita bisa peroleh pedoman wawancaranya atau kuesionernya. Slide berikut. Nah, ini systematic review yang lebih terkini. Kalau tadi itu tahun 2007, ini 7 tahun kemudian masih membahas efektivitas dari DOT. Nah, sebenarnya ini istilah efektivitas sudah kita bahas, lebih baik efikasi. Kemudian slide berikut. Latar belakangnya, mereka menyinggung memang ada kontroversi tentang efikasi DOT untuk pengobatan anti-TB. Tujuan dari systematic review ini mensintesis bukti dari penelitian-penelitian yang membandingkan DOT dan SAT atau jenis DOT yang lain. Metode beberapa database digunakan untuk meletak oleh 2 reviewer independen. Kemudian mereka mengidentifikasi penelitian RCT dan non-random yang relevan. Kemudian di critical appraisal untuk melihat ada risiko bias tidak, yang terlalu tinggi biasnya dibuang, dieksklusi. Kemudian satu reviewer mengekstraksi data dan diperiksa oleh reviewer yang kedua. Jadi yang diperhatikan adalah keberhasilan pengobatan dan kesembuhan. Slide berikut. Hasilnya, mereka menemukan 8 RCT dan 15 penelitian non-randomized, yang terutama dari negara-negara pendapatan rendah dan menengah. Ini mereka review, dan kesimpulannya tidak ada bukti meyakinkan DOT klinik lebih efektif daripada SAT. DOT klinik artinya DOT yang pengawas minum obatnya staf petugas kesehatan. Kemudian DOT komunitas lebih efektif daripada SAT. DOT komunitas lebih efektif atau sama dengan DOT klinik. Kemudian ada DOT komunitas keluarga dan non-keluarga. Ini tidak berbeda secara statistik. Kesimpulan mereka, DOT komunitas non-keluarga mungkin pilihan terbaik jika pasiennya merasa lebih nyaman. Biasanya kalau dengan anggota keluarga kurang nyaman. Dan juga jika lebih murah bagi pelayanan kesehatan dibandingkan DOT klinik. Jadi ini
systematic review yang terbaru. Dan kalau misalnya ada mahasiswa S3 yang melakukan penelitian ini, dia tinggal mencari makalah-makalah penelitian empirik yang lebih terkini lagi setelah terbitnya systematic review ini, untuk melihat masalah penelitiannya masih seperti apa. Coba kita lihat slide berikut. Jadi berdasarkan makalah systematic review ini dilakukan pelacakan dan kemudian CA critical appraisal makalah-makalah yang lebih terkini. Kemudian masalah penelitiannya tetap sama, mempertanyakan efikasi DOT atau redaksinya bisa, apakah ada hubungan yang erat antara DOT dan ketaatan berobat atau ketaatan periksa ulang atau dengan angka kesembuhan dan sebagainya. Tapi tujuannya harus disempurnakan sekarang karena sudah lebih berkembang. Jadi misalnya si peneliti bertujuan membandingkan berbagai jenis DOT dan SAT, terus menguji efikasi bentuk intervensi lain yang dapat dijelaskan melalui mediator teori perubahan perilaku. Jadi ada penyempurnaan dalam hal kerangka konsep juga, ada mediatornya. Jadi intervensinya ini punya sasaran tertentu, jadi tidak secara buta dikaitkan dengan angka ketaatan berobat atau angka kesembuhan. Slide berikut. Nah, sekarang kita akan membahas bab 1. Karena kan kalau bisa Anda sudah mulai melengkapi bab 1. Yang pertama mengenai latar belakang. Di sini Anda bisa tulis rekam jejak masalah praktis. Misalnya yang menyangkut penelitian DOT tadi ya, dan misalnya dilakukan di DIY. Jadi di situ akan ditulis riwayat upaya pengendalian TB paru di DIY, pelaksanaan program DOT di puskesmas 4 kabupaten DIY dan kota, peran rumah sakit dan praktek mandiri, kemudian indikator keberhasilan program, berapa besarnya angka ketaatan, angka periksa ulang, angka kesembuhan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang ditulis di latar belakang, rekam jejak masalah penelitian. Bagaimana peneliti-peneliti berupaya menghasilkan bukti yang kuat tentang intervensi yang berdaya guna untuk meningkatkan indikator-indikator tersebut, yaitu ketaatan, periksa ulang dan sebagainya. Dan juga mereka sudah berupaya juga menyajikan kerangka konsep yang makin valid. Nah, ini ada riwayatnya, ada rekam jejaknya. Ini yang dimasukkan dalam latar belakang sebagai pengantar bagi pembaca yang membaca proposal Anda. Kalau masalah penelitian dan tujuan penelitian tadi sudah ya. Kemudian slide berikut. Manfaat penelitian, manfaat praktis, Anda tulis saran tindakan berbasis bukti yang akan dihasilkan. Jadi kalau soal DOT tadi ada nanti saran yang didukung oleh data, oleh penelitian yang valid, bahwa paling baik melakukan pengobatan dengan pengawas minum obat komunitas misalnya yang non keluarga, atau ada intervensi lain berbentuk insentif atau berbentuk pengingat-pengingat. Jadi ada banyak intervensi lain yang semuanya akan dihasilkan oleh si peneliti. Kemudian manfaat teoritis, si peneliti berjanji akan ada penyempurnaan dalam kerangka konsep dan dalam rancangan penelitian. Kemudian bagian yang terakhir dari bab 1 yaitu keaslian penelitian. Penelitian terkini yang direplikasi itu Anda sebutkan masalah yang dihadapi, kemudian apa yang akan dilakukan oleh
calon doktor ini untuk memperbaiki atau mengatasi masalah penelitian tersebut. Jadi apa yang asli dari si peneliti yang sekarang. Slide berikut. Nah, kesimpulan dari penelitian empirik yang terkini yang akan direplikasi itu logis atau tidak. Kalau logis, kemungkinan 2. Hipotesis penelitian didukung, berarti sudah berupa bukti yang kuat. Tapi kalau tidak didukung, ini masalah penelitian yang perlu ditindaklanjuti. Ini biasanya karena kerangka konsepnya yang tidak valid. Kalau kesimpulan penelitian dari penelitian yang akan direplikasi ini tidak logis, ini baik mendukung atau tidak mendukung hipotesis penelitian, ini masalah rancangan yang harus diperbaiki. Slide berikut. Jadi saudara cari sumber masalahnya di mana, kemudian si peneliti yang sekarang berusaha untuk meningkatkan atau memecahkan masalahnya. Itu yang asli dari si peneliti. Nah, minggu depan atau pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas bagaimana melengkapi bab 2. Hari ini diskusinya mungkin terfokus pada critical appraisal dan melengkapi bab 1. Kalau bisa tuntas sudah. Dan tadi disebutkan kalau sintesis itu bisa berbentuk meta-analisis. Nanti kalau ada yang mulai ingin melihat ada makalah meta-analisis yang kaitannya dengan pengobatan TB paru, dan kalau saudara ada yang berminat nanti kita bahas mengenai meta-analisis. Tapi sampai saat ini cukup kita bahas bab 1 yang lengkap, bagaimana critical appraisal yang menurut saudara cukup teliti, bagaimana. Silakan.